Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suwandi Hasan dalam Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id, agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, politik sandra yang dipraktekkan Jokowi selama ini akan berbalik menyandra dirinya dalam bentuk kasus-kasus lama yang akan muncul setelah dia tidak berkuasa lagi. Jokowi akan menghadapinya sendiri karena ditinggal oleh orang-orang yang pernah dikhianati dan disandranya selama ini. Dengan politik sandra itu, Jokowi berhasil mengumpulkan sejumlah tokoh dan ketua partai untuk mendukung anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 lalu. Para tokoh atau ketua partai itu bergabung dalam koalisi bentukan Jokowi karena tersandra oleh kasus dugaan korupsi yang membuat mereka tak punya pilihan selain ikut keinginan Jokowi. Sebut saja Airlangga Hartarto misalnya, Ketua Umum Partai Golkar yang harus mengubur ambisinya sebagai capres atau cawapres karena kasus ekspor CVO atau crude palm oil yang menyeret namanya sebagai Menko Perekonomian. Airlangga yang pernah diperiksa pihak Kejaksaan Agung itu kemudian bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, mendukung Gibran sebagai barter agar kasusnya tidak dilanjutkan. Demikian juga Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, tersandra oleh kasus dugaan korupsi impor gula. Kantornya di Kementerian Perdagangan yang sempat digeledah oleh pihak kejaksaan tak terdengar lagi kelanjutannya setelah Zulhas bergabung di Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Gibran. Sama juga dengan kisah Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, yang mendeklarasikan diri sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran setelah beberapa kali pihak KPK mendatangi kantornya untuk mengusut kasus dana hibah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, harus menyingkirkan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, koalisi lamanya, demi seorang Gibran untuk menjadi pendampingnya sebagai calon wakil presiden. Prabowo menutup mata dan telinga atas semua pelanggaran dan diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Prabowo tersandra oleh keyakinannya bahwa Jokowi memiliki power atau cara untuk meloloskan Gibran melewati pencalonannya hingga menjadikannya pemenang dalam Pilpres 2024. Sobat The Press, keyakinan Prabowo itu terbukti benar karena Jokowi dengan kekuasaannya menyandra para kepala daerah, ASN hingga kepala desa untuk memenangkan Prabowo Gibran, termasuk juga menyandra para pemilih di tingkat bawah dengan bansos atau bantuan sosial yang digelontorkan secara besar-besaran menjelang Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Gibran menang versi quick count dan versi hitungan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang kontroversial. Namun pertanyaannya, seberapa lama Jokowi memiliki power untuk bisa menyandra banyak pihak menuruti ambisi dan keinginannya? Apakah Jokowi tidak berpikir bahwa kekuasaan itu ada umurnya? Bagaimana jika para sandra itu berbalik melawan seperti daihatnya Jokowi pada pemilu 2019 yang balik badan melawannya di Pilpres 2024? Karena sekarang saja sudah banyak rakyat di tingkat bawah yang berteriak karena mereka harus membeli beras dengan harga tinggi sebagai bayaran atas uang dan beras gratis yang mereka terima menjelang Pilpres lalu. Termasuk teriakan-teriakan rakyat yang terkena bencana alam seperti banjir besar di pantai utara Jawa yang tidak mendapatkan bantuan. Bansos atau bantuan sosial yang dihambur gila-gilaan di awal Pilpres lalu telah membuat stok beras kehabisan yang menyebabkan harga beras melambung tinggi. Dan cadangan untuk keadaan darurat atau bencana sudah tidak tersedia. Jokowi sepertinya overconfident dan lupa diri dengan segenggam kekuasaan yang ada di tangannya. Terbukti, dia berani meninggalkan PDI Perjuangan atau PDIP, rumah yang selama ini membesarkan dan melindunginya dari badai dan hujan. Untuk memiliki rumah baru, Jokowi dengan mudah mendapatkannya dengan menjadikan anaknya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dalam waktu 2 hari. Namun Jokowi pun menyadari bahwa dia perlu rumah yang lebih besar dan kokoh untuk bisa membentenginya dari badai masalah yang terbangun selama dia berkuasa, yang akan muncul setelah dia tidak berkuasa lagi. Partai Golongan Karya adalah partai yang dibidiknya untuk diambil alih. Apalagi Airlangga Hartarto, sang ketua umum partai ini, masih dalam pengaruhnya. Tetapi Jokowi lupa bahwa Golkar bukanlah PSI. PSI itu rumah BTN minimalis yang gampang diambil alih asal ada uang dan sedikit kuasa. Sebaliknya, Golkar adalah rumah tua yang memiliki struktur kuat dengan pilar-pilar kokoh di sekelilingnya. Menguasai satu pilar tidak berarti menguasai semua pilar lainnya. Perlu waktu panjang dan pengalaman untuk bisa memasuki rumah golongan karya. Untuk jadi pengurus juga ada aturannya di Partai Golkar. Apalagi jadi ketua umum. Itu harus jadi pengurus dulu minimal 5 tahun.
kata sesepuh Golkar Yusuf Kala di Jakarta Jumat 1 Maret 2024. Sobat The Press, bagaimana dengan Prabowo, capres yang telah dimenangkan oleh Jokowi dengan berbagai cara? Apakah Prabowo akan melindungi Jokowi dengan menuruti semua keinginannya? Sebuah pertanyaan yang harus diuji dengan waktu dan perjalanan. Karena beberapa peristiwa mutakhir menunjukkan hal sebaliknya. Ada hubungan yang kurang harmonis di antara keduanya. Seperti pada momen ketika Jokowi tidak menyalami Prabowo usai bayar zakat di Istana Negara pada 13 Maret 2024. Jokowi melewati Prabowo dengan menyalami menteri-menteri yang lain yang berdiri di sebelahnya. Prabowo terlihat bingung dengan menoleh kiri kanan, melihat menteri-menteri lain koleganya. Demikian juga ketika menyampaikan pidato kemenangannya pada 21 Maret 2023 di Jalan Kartanegara Jakarta setelah KPU mengumumkan hasil pemilu. Prabowo tidak didampingi Gibran yang dikabarkan sedang berada di Solo. Padahal saat pengumuman hasil hitung cepat atau quick count pada 14 Februari 2024 lalu, Prabowo Gibran bergantian menyampaikan pidato kemenangan dalam acara khusus yang digelar di Istora Jakarta. Prabowo juga sangat mungkin bergabung dengan Megawati, meninggalkan Jokowi sendiri. Sinyal ke arah sana sudah cukup kuat dengan adanya tarik ulur hak angket oleh PDIP di DPR. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkapkan, mereka tidak ada masalah dengan Gerindra, mereka hanya bermasalah dengan Jokowi. Emangnya kita ada permusuhan dengan Gerindra? Kan nggak ada. Kita berkompetisi dalam pemilu yang konstitusional. Nggak ada masalah kita dengan Gerindra, kata Deddy di gedung DPR Senayan Rabu 20 Maret 2024. Dan jika kekuasaan sudah di tangan, maka Prabowo tentu akan fokus dengan masalahnya sendiri, seperti yang diungkapkannya di depan Najwa Shihab di UGM 20 September 2023. Banyak aset saya yang mandek, tidak dapat kredit karena saya tidak berkuasa 20 tahun, ujar Prabowo. Sebuah ucapan spontan yang menyiratkan Prabowo punya agenda sendiri setelah memenangkan Pilpres ini. Belum lagi masalah adiknya Hasim Joyo Hadikusumo yang telah banyak berkorban membiayai Prabowo menuju kursi kekuasaan hingga harus menunggak pajak ratusan juta dolar di luar negeri dan ancaman penyitaan asetnya. Sobat The Press, seiring dengan memudarnya kekuasaan Jokowi, apakah loyalitas Koalisi Indonesia Maju masih untuk Jokowi dan keluarganya? Apa tidak mungkin mereka membentuk koalisi baru untuk melepaskan diri dari masalah yang menyandra mereka selama ini? Sangat mungkin. Dan jika sudah demikian, maka Jokowi akan ditinggal sendiri menghadapi masalah-masalah lama yang akan muncul satu persatu menyandra diri dan keluarganya. Jokowi akan pergi meninggalkan istana dalam keadaan tersandra, pulang ke kampung halamannya di Solo, bersyukur jika warga Solo akan menerima sebagai bagian dari keluarga besarnya. Jika tidak, maka Jokowi akan kembali ke tempat asalnya di pinggiran Kali Bengawan Solo, tempat dia memulai karirnya seperti banyaknya dikisahkan dalam kisah-kisah biografinya selama ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.